Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah retorika Bapak Muhammad Firdaus serta teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dengan nikmat sehat yang masih diberikannya. Tak lupa, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita dengan tema menjaga kebiasaan baik. Saudara-saudari sekalian, kebiasaan baik adalah perilaku positif yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam Islam, akhlak yang baik adalah bagian dari iman dan cermin kepribadian seseorang muslim. Menjaga kebiasaan baik adalah salah satu ajaran penting dalam Islam yang perlu kita pelihara dan kembangkan, karena kebiasaan baik merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man amilan sholihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa man rabbuka bidzalimin lil 'abid. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Quran Surah Fussilat ayat 46. Dalam ayat ini kita belajar bahwa menjaga kebiasaan baik bukan hanya berdampak pada kehidupan dunia, tapi juga menyelamatkan kita di akhirat. Karena tidak ada yang bisa memikul dosa orang lain selain dirinya sendiri. Contoh dari kebiasaan baik itu ada apa saja? Yang pertama, sholat tepat waktu. Menjaga sholat 5 waktu dengan tepat waktu adalah kebiasaan baik yang akan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Ayat ini menegaskan bahwa waktu sholat adalah ketetapan yang harus dipatuhi oleh orang-orang beriman. Ketetapan dalam waktu adalah bentuk kejujuran dan keseriusan dalam beribadah. Yang kedua, mengucapkan salam dan senyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk selalu tersenyum, karena senyuman kepada saudara kita adalah bentuk sedekah. Yang ketiga, membaca Al-Quran setiap hari. Membaca Al-Quran adalah kebiasaan baik yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, menjaga kebersihan. Kebersihan adalah bagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima yaitu berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama, baik itu keluarga, tetangga, teman, maupun orang yang tidak kita kenal sekalipun, adalah kebiasaan baik yang sangat dianjurkan. Hal ini akan menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Yang keenam itu ada bersedekah. Bersedekah adalah kebiasaan baik yang memiliki banyak manfaat, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Yang terakhir yaitu ada menghormati orang tua. Selanjutnya, mengapa sih kita harus menjaga kebiasaan baik? Mengapa kita harus menjaga kebiasaan baik? Menjaga kebiasaan baik itu
penting karena bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang dicintai Allah dan sesama manusia, menjadi teladan di tengah masyarakat, menjaga hati ini agar tetap bersih dan istiqomah, dan yang terakhir mendapatkan pahala dari amal baik yang dilakukan kita secara terus-menerus. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila takhilu wa asinu inna sholati yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menekankan betapa pentingnya berbuat baik dan menjaga kebiasaan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kebiasaan baik adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun, menjaga kebiasaan baik bukan hal yang mudah. Ada banyak sekali tantangannya. Contohnya seperti lingkungan yang kurang mendukung, hawa nafsu dan bisikan setan, rasa malas dan futur, kurangnya zikir dan muhasabah diri. Lalu, bagaimana sih agar kita tetap istiqomah? Yang pertama, niatkan semua karena Allah. Semua amalan yang kita lakukan harus didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, lakukan meski sedikit tapi tetap konsisten. Yang ketiga, perbanyak zikir dan doa, karena doa adalah senjata orang yang beriman. Selalu memohon pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dan keteguhan dalam menjalankan kebiasaan baik ini. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena lingkungan dan pertemananlah yang sangat berpengaruh terhadap kebiasaan kita. Yang kelima itu ada kendalikan diri atau hawa nafsu dan latih kesabaran. Mengendalikan diri adalah kunci untuk menjaga kebiasaan baik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga kebiasaan baik bukan hanya kunci sukses di dunia, tetapi juga untuk bekal di akhirat. Bahkan hal yang kita anggap kecil jika diniatkan karena Allah bisa bernilai ibadah. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang senantiasa menjaga kebiasaan baik dan menjadi insan yang berakhlak mulia. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.